Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor emas ya. Yang pertama ada saham Antam, yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham Antam ditutup melemah 5,22%, close di harga 3.270. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal dia berpotensi membentuk ada pola cup and handle juga ya kalau kita lihat di sini. Tapi ternyata di perdagangan hari ini, eee, dia turun cukup dalam ya, break di bawah EMA 20-nya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji ya resisten, support trendline-nya di sini, dan kita bisa tandai juga area support-nya di 3.100 ya. Seandainya support trendline-nya dijebol, dia akan menguji support berikutnya ya di 3.100. Tapi seandainya ya kalau ini support trend dijebol jadi melemah ya untuk mengejar resistennya ya, ada kemungkinan dia akan cenderung turun ya, karena kalau kita lihat di sini pola mirip seperti racing wedge ya. Racing wedge kalau pola ini dijebol dia cenderung akan turun ya untuk saham Antamnya ya. Selama dia bertahan, kita ulangi lagi, selama dia bertahan di atas support trendline-nya, dia akan mengejar resistennya. Tapi kalau support trendline ini ditembus, ya, di sini ada support berikutnya di 3.100 ya. Kalau 3.100 dijebol, dia akan menguji support berikutnya di 2.800. Jadi kesimpulannya kalau yang belum punya barang ya, jangan buru-buru masuk, kita bisa pantau di area-area supportnya ya. Kalau seandainya terjadi rejection di area support trendline-nya, kita bisa ambil posisi untuk trading jangka pendek di saham Antam ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham AMMN, yang dimana di perdagangan hari ini saham AMMN ditutup melemah 4,38%, close di harga 7.650. Ya, seperti yang saya sudah gambar di sini ya, polanya dia memang cenderung setelah dia kena target resisten 8.325, dia akan turun kembali ya, retest. Kita bisa tandai area supportnya ya. Kita bisa tandai area support-nya di 7.450 ya. Seandainya turun dia ke 7.450 terjadi rejection, kita bisa ambil posisi sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini polanya cukup menarik ya. Pola falling wedges di sini ya terkonfirmasi dia menembus break retest ya. Biasanya kita bisa pantau di area support 7.450. Kalau terjadi rejection kita ambil ambil posisi ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham AMMN. Tapi seandainya support 7.450 dia dijebol, gagal ya pola trading wedges-nya, dia akan mengejar support berikutnya di 6.825. Kita bisa pantau ya untuk besok ya, kalau seandainya dia terjadi rejection di area supportnya, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham AMMN. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Archie, yang dimana di perdagangan hari ini saham Archie ditutup melemah 4,44%, close di harga 1.385. Ya, ternyata saham Archie valid ya membentuk swing high. Kita bisa hapus dulu. Kita bisa ukur dia ya untuk retestnya, dia mau turun sampai harga berapa ya. Kita bisa cek dulu secara Fibonacci ya, karena di perdagangan hari ini dia valid membentuk swing high. Kita ukur dulu secara Fibonacci. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata dia juga ada ekor yang cukup panjang ya di support 2623, sorry sorry, di area support 2360% di sini. Kita tandai dulu supportnya, dari cek ya.
untuk analisa skenario yang pertama, akan valid untuk Shanghai selama dia bertahan di atas support 2000 sorry, selama dia bertahan di atas support 1310 ya, dia akan naik kembali ya untuk menguji resisten 1655 untuk saham Arci. Tapi kita bisa waspada ya, seandainya support ini ditembus turun, dia akan menguji support berikutnya di harga 1100, kita bisa tandai di harga 1100 untuk saham Arci ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1310, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten 1660 untuk saham Arci ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRMS yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BRMS ditutup melemah 5,85%, close di harga 965. Ya, kalau kita lihat ya, di sini juga udah saya tandai ya, area support 875, selama dia bertahan di atas support 875, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk menguji resisten terdekatnya di harga 1180. Seandainya support ini dijebol, dia akan lanjut turun ya untuk menguji support di 730 ya. Kita bisa pantau untuk saham PRMS-nya ya. Kita coba cek stokastik juga masih menghadap ke bawah, volume cukup tinggi ya. Jadi ada kemungkinan besar untuk saham Arci dia akan bergerak di sini aja ya, cenderung turun untuk menguji EMA 20-nya. Seandainya dia terjadi reject di area EMA 20, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham PRMS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham emas yang dimana di perdagangan hari ini saham emas ditutup melemah 4,97%, close di harga 4.590. Ya, kalau kita lihat memang sesuai analisa ya, dia mengejar targetnya ya, terkonfirmasi kena target 4.930 ya, dan di perdagangan Senin dia candlenya merah, ada kemungkinan dia akan menguji ya, ternyata dia udah menguji support, eh, kita bisa tandai support 4.410 ya, kita hapus dulu, kita bisa tandai support terdekatnya di harga ya, selama dia bertahan di atas support 4.430, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham emas ya. Ini kan dia naik, turun dia seandainya kuat bertahan di 4.430, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham emas. Tapi seandainya support 4.430 dia jebol, dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support 4.150 ya. Kita bisa tandai di area sini untuk saham emas. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham MDKA ya. Saham MDKA yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham MDKA ditutup melemah 2,56%, close di harga 2.280. Ya, kalau kita lihat memang secara jangka pendeknya dia masih bergerak sideways di sini-sini aja ya. Kalau seandainya dia jebol ya area support 2.240, dia dijebol, dia akan lanjut turun ya untuk menguji support berikutnya di 2050 untuk saham MDKA. Dia masih bergerak sideways di sini-sini aja ya. Seandainya resistennya dijebol,
dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 2550. Tapi kita bisa pantau ada kemungkinan besar sih kalau kayak saya lihat ya dari sektor emas rata-rata cenderung turun, ada kemungkinan dia akan jebol supportnya ya untuk saham MDKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham PSAP yang dimana di perdagangan hari ini saham PSAP ditutup melemah 9,68%, close di harga 680. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di PSAP ada membentuk pola rising wedge yang dimana dia sudutnya semakin menyempit ya. Ada kemungkinan besar ya pola seperti ini adalah pola pembalikan arah ya, dari yang tadinya bullish akan, bearish secara jangka pendeknya ya. Jadi kita coba analis secara teknikal ya. Kita bisa tandai di sini juga area support ya di harga 600. Selama dia bertahan di atas support 600, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 7.760, sorry, 760 ya. Tapi seandainya support 600 ini dijebol ya, yang dimana juga di sini juga ada support trendline. Kalau dia dijebol, dia akan cenderung turun ke bawah biasanya ya, pola rising wedge. Kita lihat ya, kita bisa tandai juga support berikutnya di 515. Seandainya support 600 ini dijebol, kita bisa pantau juga ya. Seandainya support ini dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham PSAP ya. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan. Halo guys, kembali lagi ya, saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa secara teknikal saham-saham dari sektor emas ya. Yang pertama ada saham Antam, yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham Antam ditutup melemah 5,22%, close di harga 3.270. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal, dia berpotensi membentuk pola, ada pola cup and handle juga ya kalau kita lihat di sini. Tapi ternyata di perdagangan hari ini, eee, dia turun cukup dalam ya, break di bawah EMA 20-nya. Jadi ada kemungkinan besar dia akan menguji ya resisten, support trendline-nya di sini, dan kita bisa tandai juga area support-nya di 3.100 ya. Seandainya support trendline-nya dijebol, dia akan menguji support berikutnya ya di 3.100. Tapi seandainya ya kalau ini support trend dijebol jadi melemah ya untuk mengejar resistennya ya, ada kemungkinan dia akan cenderung turun ya, karena kalau kita lihat di sini pola mirip seperti racing wedge ya. Racing wedge kalau pola ini dijebol dia cenderung akan turun ya untuk saham Antamnya ya. Selama dia bertahan, kita ulangi lagi, selama dia bertahan di atas support trendline-nya, dia akan mengejar resistennya. Tapi kalau support trendline ini ditembus, ya, di sini ada support berikutnya di 3.100 ya. Kalau 3.100 dijebol, dia akan menguji support berikutnya di 2.800. Jadi kesimpulannya kalau yang belum punya barang ya, jangan buru-buru masuk, kita bisa pantau di area-area supportnya ya. Kalau seandainya terjadi rejection di area support trendline-nya, kita bisa ambil posisi untuk trading jangka pendek di saham Antam ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham AMMN yang dimana di perdagangan hari ini saham AMMN ditutup melemah 4,38%, close di harga 7.650. Ya, seperti yang saya sudah gambar di sini ya, polanya dia memang cenderung setelah dia kena target resisten 8.325, dia akan turun kembali ya, retest
Kita bisa tandai area supportnya ya, kita bisa tandai area supportnya di 7.450 ya. Seandainya turun dia ke 7.450 terjadi rejection, kita bisa ambil posisi sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini polanya cukup menarik ya. Pola falling wedges di sini ya terkonfirmasi dia menembus break retest ya, biasanya kita bisa pantau di area support 7.450. Kalau terjadi rejection kita ambil ambil posisi ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham AMMN. Tapi seandainya support 7.450 dia dijebol, gagal ya pola trailing wedges-nya, dia akan mengejar support berikutnya di 6.825. Kita bisa pantau ya untuk besok ya, kalau seandainya dia terjadi rejection di area supportnya, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham AMMN. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham Archie yang dimana di perdagangan hari ini saham Archie ditutup melemah 4,44%, close di harga 1.385. Ya, ternyata saham Archie valid ya membentuk swing high. Kita bisa hapus dulu. Kita bisa ukur dia ya untuk retestnya dia mau turun sampai harga berapa ya. Kita bisa cek dulu secara Fibonacci ya. Karena di perdagangan hari ini dia valid membentuk swing high. Ukur dulu secara Fibonacci. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata dia juga ada ekor yang cukup panjang ya di support 26 23, sorry, di area support 2360% di sini. Kita tandai dulu supportnya, dari cek ya. Ya, untuk analisa skenario yang pertama, dia kan valid untuk Shanghai selama dia bertahan di atas support 2000, selama dia bertahan di atas support 1310 ya, dia akan naik kembali ya untuk menguji resisten 1655 untuk saham Arci. Tapi kita bisa waspada ya, seandainya support ini ditembus turun, dia akan menguji support berikutnya di harga 1.100. Kita bisa tandai di harga 1.100 untuk saham Arci ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1.310, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk mengejar resisten 1.660 untuk saham Arci ya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRMS yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham BRMS ditutup melemah 5,85%, close di harga 965. Ya, kalau kita lihat ya, di sini juga udah saya tandai ya, area support 875, selama dia bertahan di atas support 875, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk menguji resisten terdekatnya di harga 1.180. Seandainya support ini dijebol, dia akan lanjut turun ya untuk menguji support di 730 ya. Kita bisa pantau untuk saham PRMS-nya ya. Kita coba cek stokastik juga masih menghadap ke bawah, volume cukup tinggi ya. Jadi ada kemungkinan besar untuk saham Arci dia akan bergerak di sini aja ya, cenderung turun untuk menguji EMA 20-nya. Seandainya dia terjadi reject di area EMA 20, kita bisa ambil posisi sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham PRMS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham emas yang dimana di perdagangan hari ini saham emas ditutup melemah 4,97%, close di harga 4.590. Ya, kalau kita lihat memang sesuai analisa ya, dia mengejar targetnya ya, terkonfirmasi kena target 4.930 ya.
dan di perdagangan Senin dia candlenya merah, ada kemungkinan dia akan menguji ya, ternyata dia udah menguji support, eee, kita bisa tandai support 4.410 ya, kita hapus dulu, kita bisa tandai support terdekatnya di harga ya, selama dia bertahan di atas support 4.430 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk saham emas ya. Ini kan dia naik, turun dia seandainya kuat bertahan di 4.430 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham emas. Tapi seandainya support 4.430 dia jebol, dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk menguji support 4.150 ya. Kita bisa tandai di area sini untuk saham emas. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya. Ada saham MDKA ya. Saham MDKA yang dimana di perdagangan hari Senin ini saham MDKA ditutup melemah 2,56%, close di harga 2.280. Ya, kalau kita lihat memang secara jangka pendeknya dia masih bergerak sideways di sini-sini aja ya. Kalau seandainya dia jebol ya area support 2.240 dia dijebol, dia akan lanjut turun ya untuk menguji support berikutnya di 2050 untuk saham MDKA. Dia masih bergerak sideways di sini-sini aja ya. Seandainya resistennya dijebol, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 2.550. Tapi kita bisa pantau ada kemungkinan besar sih kalau kayak saya lihat ya dari sektor emas rata-rata cenderung turun, ada kemungkinan dia akan jebol supportnya ya untuk saham MDKA. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham PSAP yang dimana di perdagangan hari ini saham PSAP ditutup melemah 9,68%, close di harga 680. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di PSAP ada membentuk pola rising wedge yang dimana dia sudutnya semakin menyempit ya. Ada kemungkinan besar ya pola seperti ini adalah pola pembalikan arah ya dari yang tadinya bullish akan bearish secara jangka pendeknya ya. Jadi kita coba analis secara teknikal ya. Kita bisa tandai di sini juga area support ya di harga 600. Selama dia bertahan di atas support 600, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk menguji resisten 7.760, sorry, 760 ya. Tapi seandainya support 600 ini dijebol ya, yang dimana juga di sini juga ada support trendline. Kalau dia dijebol, dia akan cenderung turun ke bawah biasanya ya, pola rising wedge. Kita lihat ya, kita bisa tandai juga support berikutnya di 515. Seandainya support 600 ini dijebol. Kita bisa pantau juga ya, seandainya support ini dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya ya untuk saham PSAP ya. Ya, oke guys, cukup sekian ya di video kali ini. Saya investor ngapak, salam cuan.